saya akan masuk ke pemasangan untuk pompa hidrolik SK200 strip 10. Nah, pastikan teman-teman ini semua sudah bersih, baru kita bisa ngeset ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita pasang dulu o-ring-o-ringnya ya. Ini sudah saya cabut ini untuk stopper servo dia. Nah, sini kita cabut. Nanti kita ganti o-ringnya, terus sama yang belakangnya. Nah, ini belakangnya ini dia pakai baut L14. Nah, ini yang kecilnya. Nah, ini setelah kita pasang o-ringnya, nah kita masukin servonya. Ini servo untuk strip 10 ini gampang ini untuk bukanya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pasang servonya. Ini saya dibantu solar sama kita kasih oli. Nah, ini kalau yang karat-karat ini teman-teman bisa dihamplas aja ya, pakai hamplas halus. Kita pasang dulu, lalu kita tutup stoppernya pakai stopper ini. Ini pemasangannya bisa kita pukul aja. Nah, ini kita bisa tutup lagi. Nah, untuk setelan servo ini, kalau bisa teman-teman jangan pernah disetel-setel ya. Ini ikutin standar pabriknya aja. Nah, kalau teman-teman bisa kendorin ini, kembaliin ke semula. Nah, misalkan dia nongolnya segini, segini aja. Nah, itu catatan ya. Oke, sekarang kita pasang dulu setelannya. Nah, setelah terpasang, sekarang kita pasang sapnya. Pastikan si bearing ini aman. Nah, lalu setelah bearingnya aman, kita pastikan juga sapnya ini, nah si gearnya ini, dia belum kemakan ya. Nah, lalu kita cek si perahunya ini. Nah, ini masih aman, masih lancar. Nah, ini kita cek, yang perlu kita cek. Lalu sama ini untuk lawannya juga. Nah, ini belum kemakan. Nah, terus sama kita cek lagi ini flat shoe-nya. Flat shoe-nya pastikan ini belum ada kemakan. Oke, sekarang kita pasang ini perahunya ini. Nah, teman-teman bisa memakai grease ya, supaya nanti waktu pemasangan dia nggak jatuh. Nah, kalau ini pemasangan ini dia nggak akan kebalik, karena dia ada knocknya di sini. Dah. Nah, ini pasang di sini. Oke, sekarang kita pasang flat shoe-nya ini. Nah, ini kita bisa kasih pelumas pakai oli atau pakai grease bisa ya. Sekarang kita pasang. Nah, ini jangan waktu pemasangan ini masuk ke servo ini. Kita pasang. Nah, ini ada servo di sini. Nah, ini masuk. Nah, gitu. Tuh. Nah, jadi di sini. Nah, masuk ke servo yang ini, yang bawah. Nah, gitu. Ini main. Berarti ini nggak miring nih, bagus. Oke, sekarang udah pasang. Oke, ntar untuk pemasangannya, nanti untuk pemasangan piston ini kita bisa pakai media
alasnya ini yang rata ya, pakai apa aja bisa. Ini saya pakai ini nih, fiber. Nah gini, baru kita taruh posisinya gini. Nah ini tempat si regulator, dudukan regulator ini kita posisinya gini, nanti buat penyetelan pemasangannya. Nah, gitu. Nah. Sekarang kita pasang sapnya sama bearingnya. Kita masukin. Nah, ini nanti buat gear pumpnya. Oke, ini untuk sekarang kita mau pasang cas pumpnya nih. Nah, ini untuk ngecek cas pump yang bagus, kita cukup pakai solar aja. Kayak gini teman-teman. Ini bisa bolak-balik ya, bisa keluar, bisa masuk. Tinggal puterannya aja. Ini kalau kita cuman puter pakai tangan aja, ini harusnya dia keluar. Nah, ini berarti aman, benar-benar aman. Karena cuman pakai putaran tangan aja dia bisa nyedot solar. Sedangkan oli kan dia lebih kental. Nah, ini berarti masih aman, masih bagus. Oke, sekarang yang ini sudah siap pasang piston. Sekarang tunggu, sekarang kita set dulu yang satunya. Pasang dulu ininya, si perahunya ini. Nah, si flat shoe-nya ini kita bisa kasih grease aja supaya jangan jatuh nih waktu penyetelan. Ini kita bisa kasih grease juga sini supaya nanti ini nggak jatuh. Oke. Oke, sekarang kita kasih pelumas dulu di sininya. Baru kita pasang. Pemasangannya sama dengan yang depan. Si ininya masuk ke servo ya. Oke. Nah, kalau kita goyang di sini dia main. Nah, ini berarti udah masuk. Tinggal pasang sapnya. Oke, sekarang kita ini kan udah untuk pompa belakang, sekarang pompa depan ini. Nah, ini pompa depan ini yang bagian seal ini kita pastikan ini belum kemakan. Nah, ini udah ada kemakan sedikit nih. Ini masih bisa sih karena kan ini posisinya ada seal. Oli seal ini. Nah, kalau ini udah terlalu dalam nanti pasti timbulnya kebocoran. Nah, kalau cuman masih sedikit ini masih bisa lah. Oke, sekarang kita pasang ke bloknya. Nah, kita tinggal pasang seal, kita ganti seal dulu. Nah, sekarang kita pasang sealnya. Sebelum kita pasang seal, kita kasih pelumas dulu. Bautnya kurang satu, beda.
Oke. Nah, sekarang ini udah kita set, berarti kita sekarang nyiapin pistonnya. Oke, sekarang kita mau mulai pasang pistonnya nih. Nah, piston ini sebelum kita pasang, ininya kita pastikan dulu nih. Ini aman. Ini sebenarnya aman ya, teman-teman nih. Cuman ini ada sedikit kemakan, jadi saya mau gesek pakai ambril. Nah, ini untuk lawannya ini ke bloknya. Kita cabut dulu. Nah, ini lawannya ke sini. Sekarang saya gesek dulu nih pakai ambril. Sedikit aja kok ini, biar rata. Oke, cara ngegesek pakai ambrilnya, kita kasih ambril aja di sininya. Dua-duanya. Kayak gini aja. Sekarang kita gesek gini aja cara geseknya, teman-teman. Posisiin. Nah, gitu. Nah, sambil diputar-putar gini, teman-teman. Oke. Ini udah segini udah cukup lah, teman-teman nih. Kita nggak terlalu dalam karena cuman ngeratain aja dikit. Ini bisa. Ini udah aman, bisa. Oke, sekarang kita pasang si piston ini. Pastikan teman-temannya kalau pemasangan piston ini mesti berani solar ya. Biar kotorannya atau pasir-pasir itu nggak nempel di sini. Kita pasang dulu springnya nih. Spring ini semuanya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 9. Sekarang kita pasang pistonnya. Nggak apa-apa, kita cuci pakai solar aja langsung. Habis kita cuci solar, kita bisa kasih oli. Nggak apa-apa, oli apa juga bisa ya teman-teman, yang penting ada pelumasan dikit. Nah, oke, sekarang kita pasang pistonnya ini ke si tabung pistonnya. Nah, catatan teman-teman, ini untuk si blok piston ini nggak boleh kebalik ya. Tapi untuk blok pistonnya ini sebenarnya bisa terbalik. Tapi untuk si plate valve-nya ini dia nggak bisa kebalik. Dia untuk yang depan harus pasang yang depan, yang belakang harus ya pasang yang belakang. Nah, itu. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini, teman-teman. Nah, ini kan dia memang sepertinya sama. Kalau kita bolak-balik, kita pemasangan bolak-balik ini kayaknya bisa gitu. Tapi teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini yang lubang ini yang enggak ada lubang 3 ini. Nah, ini posisi harus di-suction, diisep. Nah, kenapa nggak bisa terbalik antara yang depan sama yang belakang? Nah, gini. Nah, ini kan untuk pompa belakang nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini kalau kita pasang di sini, nah ini pas. Kalau untuk yang belakang, tapi kalau kita putar ke sini, dia nggak bisa. Nggak bisa, dia ngeganjel karena si posisi nok ini. Nah, tapi kalau dia bisa kebalik sama yang depan, dia bisa. Nah, kita cek, ini bagian pompa depan nih. Sekarang kita pasang ke pompa depan. Nah, kita lihat, ini yang bagian suction nih. Harusnya yang suction itu kan ada di sini. Nah, dia nggak bisa, tapi kalau kita posisi ke sini, nah ini bisa. Tapi ini terbalik, teman-teman. Nah, ini bagian suctionnya ini, dia ada yang di sini. Nah, harusnya yang bagian suction ini ada di sini. Nah, jadi gitu kesimpulannya, teman-teman ya. Hati-hati waktu pemasangan, jangan sampai terbalik antara pompa depan sama pompa belakang. Oke. Nah, kita bisa kasih pelumas pakai oli. Ini saya pakai oli 90.
nggak masalah. Ini kalau kita pemasangan kayak gini, kita nggak harus pasang pakai tali rafia ya teman-teman. Kita cukup dipasin aja ininya. Nasi gigi ini harus pas dulu, cocok dulu. Nah, kita pasang pelan-pelan. Masukin. Nah, ya sekarang kita pasang o-ring-o-ringnya dulu. Jangan lupa nih kita pasang o-ring, karena ini fatal juga nih kalau kita lupa terpasang. Ini kita harus turun pompa lagi. Dah. Oke. Sekarang kita pasang antara ini sama blok ini, tapi ada yang perlu perhatikan di sini teman-teman nih. Nah, ini ada valve di sini, cek valve. Nah, ini jangan sampai hilang, hati-hati nih. Ini ada dua. Ini itu dia untuk pressure tekanan tinggi. Nah, ini. Jadi kalau dia hilang, dia jatuh nanti di sini dia kan pakai o-ring. Nah, ini o-ring ini gampang jebol. Ini untuk tahanannya aja ya, untuk cek valve-nya. Sekarang kita pasang ke bloknya. Nah, ini kenapa kita harus pakai meja ini? Karena ini untuk memudahkan kita pemasangan. Nah, kita cuma tarik aja. Nah, kita pasin di dalam ini ada konektornya. Oke. Dah. Sup. Hah? Nah, ganggu wae betul kereta. Nah, tinggal sekarang ini udah terpasang, tinggal dipres aja pakai baut. Nanti kita pasang dulu yang ini nih. Karena kan untuk strip 10 ini dia bautnya cuma 4 aja, dia di posisi di tengah. Sekarang kita set dulu yang pompa depannya. Sekarang kita pasang untuk pompa satunya. Ini flat valve-nya sama kayak yang tadi, kita kasih grease supaya dia enggak jatuh waktu pemasangan ya. Nah, posisi ini ya, ingat teman-teman ya. Untuk suctionnya di bawah. Oke, ini udah terpasang flat valve-nya. Sekarang kita pasang pistonnya. Oke, pasang. Nah, ini pastikan juga ini yang satunya ini ada juga ya, jangan sampai ini hilang waktu kita cuci-cuci. Biasanya kita nggak sadar bahwa ini jatuh. Ya, sekarang kita pasang untuk ke pompa satunya, dari pompa 1 ke pompa 2. Sip. Ya, pasang baut. Dia menggunakan kunci L17. Oke teman-teman, setelah kita selesai
untuk pengencangan baut ini yang L17 ini, nah yang 4, nah kita bisa cek untuk putaran pompanya ini dengan cara kita putar. Nah kayak gini teman-teman. Nah kita bisa putar. Nah ini putaran ini dia harus rata ya teman-teman ya. Nah ini aman. Nah kalau waktu kita putar dia macet, nggak keputar, nah berarti dia ada masalah waktu pemasangan. Nah kita harus bongkar lagi, kita pastikan ini bisa lancar putarannya, dia nggak terlalu keras, nggak terlalu enteng waktu kita putar di sini. Nah gini teman-teman. Nah, oke, ini udah selesai pemasangan pompa. Nanti kita tinggal pasang regulatornya. Nah setelah kita pasang regulator, baru kita pasang lagi ke engine-nya. Nah sekarang kita pasang regulatornya. Nah teman-teman cuman perhatikan ini aja teman-teman ya. Nah ini si tuas ini, capit udangnya ini, dia harus masuk ke yang di dalam pompanya. Nah yang sini. Nah itu. Jadi yang penting pada intinya si capit udang ini dia masuk ke yang servo sini.